Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini Halo News akan memberikan informasi mengenai 6 masalah besar bikin jutaan honorer belum bisa tenang. Semoga poin nomor 4 dikabulkan. Dan berikut informasi lengkapnya. Masih banyak masalah yang harus dibereskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB sebelum melakukan pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Saat ini Menpan RB Azwar Anas dan jajarannya sedang merumuskan rancangan PP Manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. PP Manajemen ASN itu yang nantinya akan mengatur mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K, termasuk soal kriteria non-ASN yang akan masuk ke dalam daftar calon P3K part-time. Dan berikut sejumlah masalah menjelang pengangkatan honorer menjadi P3K. 1. Honorer terlanjur diberhentikan. Data 2,3 juta honorer saat ini sedang dan akan diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan BKN. Audit dilakukan secara menyeluruh, bukan secara acak. Hanya saja, di luar jumlah honorer yang sudah dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang mencapai 2,3 juta itu, diduga masih banyak honorer yang belum terdata di BKN. Jumlah honorer yang belum terdata itu antara lain ialah honorer yang sudah terlanjur diberhentikan. Masalah tersebut diungkap anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus saat rapat kerja bersama Menpan RB Azwar Anas di Senayan pada hari Senin tanggal 13 November lalu. Gus Pardi Gaus menceritakan kasus di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Dijelaskan ada sejumlah honorer yang sudah mengabdi sejak 2005 tetapi tiba-tiba diberhentikan pada bulan September 2021. Mereka diberhentikan, dienolkan dengan berbagai alasan karena anggaran, ada temuan, kata Gus Pardi. Setelah sejumlah honorer diberhentikan, beberapa waktu kemudian Bupati merekrut ratusan honorer yang baru. Para honorer yang sudah terlanjur diberhentikan itu tidak ikut dimasukkan dalam pendataan di BKN. Selain itu, masih banyak juga honorer yang bertugas jauh dari perkotaan belum terdata di BKN, ujar Gus Pardi. Dengan alasan tersebut, Gus Pardi mendesak Menteri Azwar Anas melakukan update data honorer. Menteri Anas diminta membuat kebijakan khusus terkait masalah honorer yang tercecer yang belum terdata di BKN sebelum melakukan pengangkatan menjadi P3K. Perlu ada kebijakan dari pemerintah, dari kita terhadap berbagai masalah itu, ujar Gus Pardi Gaus. Yang kedua, masih banyak honorer belum didata. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan pengangkatan honorer menjadi P3K harus diawali dengan tahapan validasi dan verifikasi data. Diharapkan dengan proses audit, tidak akan ada honorer bodong yang diangkat menjadi P3K
yang mempersempit peluang honorer asli. Saat rapat kerja bersama Menpan RB Azwar Anas, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang meragukan jumlah honorer sebanyak 2.357.092 atau 2,3 juta yang sudah dilampiri SPTJM dari pejabat pembina kepegawaian. Junimat mengatakan, di luar jumlah honorer yang sudah ber-SPTJM itu, masih banyak lagi honorer yang belum terdata di BKN. Dia mengaku mempunyai data. Junimat mengaku mendapat keluhan dari banyak honorer yang belum terdata di BKN. Mereka sudah meminta datanya didaftarkan ke database BKN, tetapi ditolak oleh pimpinan instansi tempat mereka bekerja. Junimat mengatakan kasus seperti itu biasanya terjadi di instansi daerah atau Pemda. Banyak honorer meminta didaftarkan, tetapi kepala daerah, kepala dinas enggak mau. Jadi saudara menteri dan BKN jangan terpaku pada SPTJM. Inilah gunanya BPKP melakukan audit data, kata Junimat. Hal yang sama disampaikan anggota Komisi 2 DPR Samsu Rizal yang meminta Kemenpan RB serius menuntaskan persoalan data honorer. Dia mengatakan masih banyak honorer yang mengeluh tidak terdata di BKN dan itu terjadi di banyak daerah. Masih banyak yang tercecer, kata Samsu Rizal. Di luar angka itu masih ada 1,6 juta, imbuhnya seraya mengatakan masalah ini memang tidak sederhana, namun harus segera diselesaikan agar tidak muncul masalah lagi di kemudian hari. Hal senada diutarakan Gus Pardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR yang getol memperjuangkan nasib honorer itu, juga mempertanyakan data jumlah honorer. Dia meminta Menteri Anas segera memastikan dari 2,3 juta itu berapa sebenarnya honorer yang valid yang bukan honorer bodong. 3. Menteri Anas mengakui jumlah honorer naik turun. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan sepakat mengenai pentingnya audit data honorer sebelum dilakukan pengangkatan. Dia menjelaskan hasil audit sementara yang dilakukan BPKP dan BKN menunjukkan jumlah honorer naik turun. Hasil sampling dari BPKP, data naik turun di lapangan, kata Menteri Anas saat rapat kerja di Komisi 2 DPR. Kalau sudah ada polisi, tetapi data belum beres, ini jadi masalah sehingga validasi menjadi penting, kata Anas. 4. Komisi 2 DPR meminta honorer kerja 5 tahun jadi P3K tanpa tes. Hingga saat ini pemerintah belum memutuskan apa kriteria honorer yang akan diangkat jadi P3K penuh waktu dan siapa saja yang bakal jadi P3K paruh waktu atau part-time. PP Manajemen ASN menjadi kewenangan pemerintah untuk menyusunnya, namun sudah ada kesepakatan dari Komisi 2 DPR untuk dilibatkan. Nah, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang meminta khusus bagi honorer dengan masa pengabdian 5 tahun ke atas, pengangkatan mereka menjadi P3K tidak perlu melalui tahapan seleksi. Kami berharap agar pemerintah komit dengan segera melakukan pengangkatan honorer
menjadi P3K tanpa ada seleksi atau tes segala, kata Junimat dalam keterangan yang diterima di Jakarta. Junimat berdalih sebelumnya DPR dan pemerintah sudah sepakati di awal pembahasan dan masuk dalam daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bahwa semua tenaga honorer harus diangkat menjadi P3K. 5. Anggaran audit honorer belum ada. Belum siapnya anggaran untuk audit data honorer secara menyeluruh, bukan secara acak, juga menjadi kekhawatiran sejumlah anggota Komisi 2 DPR RI. Program pengangkatan honorer menjadi P3K dikhawatirkan deadlock gara data honorer masih amburadul akibat proses audit yang terganjal masalah anggaran. Junimat Girsang mengatakan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dilibatkan untuk melakukan audit ternyata belum punya pos anggaran untuk itu. BPKP nggak punya anggaran bisa mendata ini, masih banyak masalah-masalah non-ASN, cetus Junimat. Mardhani Alisera juga mengatakan hal yang sama. Anggota fraksi PKS Komisi 2 DPR RI itu meminta masalah ketersediaan anggaran untuk audit harus segera dibereskan. Kalau BPKP tidak ada dana, kami perjuangkan, ucap Mardhani. Merespon hal itu, Menteri Anas menegaskan akan segera bertemu Kepala BPKP untuk membahas masalah anggaran audit data honorer. Setelah ini saya akan bertemu Kepala BPKP, kata Pak Anas. 6. Konsep pengangkatan honorer yang belum jelas. Junimat Girsang menilai pemerintah belum punya konsep yang jelas mengenai mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR bersama Menpan RB, Junimat menyampaikan kekecewaannya setelah membaca paparan tertulis Kemenpan RB mengenai metode pengangkatan honorer menjadi P3K. Anggota fraksi PDIP itu kecewa lantaran kalimat dalam paparan tertulis itu masih banyak menggunakan kata alternatif, baik yang menyangkut honorer jadi P3K penuh waktu maupun yang akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Ini saya baca alternatif pengangkatan honorer, alternatif metode pengangkatan. Masih belum ada kepastian metode pengangkatan, ujar Junimat. Junimat mengatakan, jumlah tenaga honorer saat ini menunggu kepastian regulasi mengenai pengangkatan non-ASN menjadi P3K. Namun, masih banyak ketidakpastian antara lain yang dikeluhkan honorer, yakni mengenai kabar bahwa untuk diangkat menjadi P3K part-time masih harus melalui tahapan tes. Kok paruh waktu masih tes? Ini keluhan dari banyak honorer, kata Junimat. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mempertanyakan apa maksud transisi setelah membaca paparan Menpan RB Azwar Anas yang tertuang di kertas kerja yang sudah dibagikan kepada para anggota Komisi 2 DPR RI. Bagi non-ASN masih bekerja di masa transisi sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Maksud di masa transisi itu apa? Tanya Gus Pardi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.